Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iqfa Dianesta dengan NPM 1210240. Saya dari kelas 2 Manajemen SDM Universitas Wadai Gunung Jati. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Performance Implementation in HR Management atau yang biasa kita sebut dengan implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Untuk itu simak video ini ya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja. 1. Kinerja organisasi. 2. Kinerja proses. 3. Kinerja individu atau pekerjaan. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan perilaku. Menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan, yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Definisi kinerja. Menurut Roux dan Biar 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Unsur yang terdapat dalam kinerja. Hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan, strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, keuangan. Intelijensi kapital dan parameter kinerja. 1. Human capital. 2. Struktural capital. 3. Customer capital. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk tiga lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur kapital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Indikator kinerja organisasi. 1. Performa harus memengaruhi hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 3. Unit dan personal yang diukur kinerja harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja. Pendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran.
Penghambat. 1. Masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi, keuangan, dan operasional lainnya. 4. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.